Kekuasaan adikmu, Datuk Surga, mulai dari pantai sampai berakhirnya air pasang. Dan mulai dari air pasang masuk ke hulu sungai, itulah kekuasaan kakakmu, Aki Buaya. Itu tidak adil, kata Adu Sulindang pula. Apanya yang tidak adil, kata ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini ada kesempatan untuk saya bisa melanjutkan kisah Datuk Surga ini ke season yang kedua. Di mana season yang pertama kemarin kita sudah membahas Datuk Surga yang telah belajar Islam pada seorang waliullah yang bernama Kali Abdurrahman. Dan beliau juga sudah mempelajari Islam selama 7 hari 7 malam, mulai dari ilmu syariat, tarikat, hakikat, marifat, dan baca tulis. Alhamdulillah sudah beliau kuasai semua. Dan di season yang kedua ini, beliau akan pulang kampung karena dipaksa untuk tetap pulang walaupun beliau sudah enggan pulang. Baik, sebelum kita lanjut untuk membacakannya, ya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kecukupan rezeki, dan dipanjangkan umur. Tentunya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semula Datuk Surga enggan kembali ke kampung, tapi gurunya tetap saja memerintahkan agar Datuk Surga kembali menemui istrinya. 7 hari 7 malam istri Datuk Surga menjelajahi hutan dan padang duri, naik gunung, turun gunung, dari lembah turun ke kali, dan akhirnya pada hari Jumat berikutnya Datuk Surga dan istrinya Duyuk binti Pangeran Betitik bertemu di sebuah tempat yang sampai sekarang ini disebut dengan sebuah nama Tanjung Keramat. Karena disitulah istri Datuk Surga memeluk agama Islam. Dari Tanjung Keramat, Datuk Surga dan istrinya kembali ke Sungai Tulit untuk menemui kedua orang tuanya dan kakak kandungnya yang bernama Aki Buaya dan Adu Sulindang. Dengan pakaian serba putih dan wajah yang berseri-seri, kedua suami istri menghadap kedua orang tua dan kakak kandungnya yang sedang dalam kesedihan atas kehilangan mereka. Di tengah isak tangis kedua orang tua dan kakak kandungnya, Datuk Surga dan istrinya naik ke rumah dan memberi salam. Assalamualaikum, kata Datuk Surga, suami istri. Isak tangis kedua orang tua dan saudara kandungnya terhenti karena mendengar suara orang yang datang itu. Mereka sangat kaget dan heran serta takut karena melihat sosok yang aneh berdiri di hadapan mereka. Melihat rupa kedua orang tuanya yang seperti ketakutan sekali, lalu Datuk Surga pun berkata, "Jangan takut ayah, ibu, kami ini adalah anakmu yang selama ini kamu cari dan kamu tangiskan. Kami masih hidup," kata Datuk Surga pada mereka pula. Setelah mendengar penjelasan kedua anaknya, barulah kedua orang tuanya kembali tenang dan langsung melangkah dan merangkul dan memeluk kedua anaknya itu. Dan Datuk Surga pun membiarkan dirinya dalam pelukan orang tuanya. Setelah melepaskan rasa rindu terhadap kedua anaknya, barulah ayah bundanya melepaskan pelukannya itu. Dan mereka pun duduk bersama sambil bercerita dan bertanya antara satu dengan yang lainnya. Dan Datuk Surga pun menceritakan apa yang sudah mereka alami suami istri selama beberapa waktu yang lalu. Dan setelah semua hal yang telah terjadi pada diri Datuk Surga diceritakan pada kedua orang tua dan saudara-saudara kandungnya, lalu kata Datuk Surga pula, "Ayah, ibu, dan saudara-saudaraku, kami telah menjelaskan semua yang telah kami alami selama beberapa hari ini. Apakah ayah, ibu, dan kakak-kakakku mau bersama kami memeluk agama Islam dan menjadi pemimpin bangsa Tidung?" Ketika mendengar permintaan adiknya, Datuk Surga, spontan kedua kakaknya berubah pikir dan marah, terus berkata dengan nada tinggi, "Apa?" kata Datuk Buaya. "Kamu mau kita semua masuk ke dalam agamamu? Apakah kamu lupa dengan bangsa kita?"
Kalau kamu mau meninggalkan kami, silahkan. Tapi jangan coba-coba membawa kedua orang tua kita. Kalau kamu tetap memaksa, terpaksa kita adakan peperangan. Siapa yang menang dalam pertempuran nanti, dialah yang berhak menjadi pemimpin, kata Datuk Buaya dengan nada yang tinggi. Sabarlah dulu kakak-kakakku, jangan marah dulu, dengarkan dulu perkataanku. Agamaku sama sekali tidak suka pada perpecahan, permusuhan. Hal ini baik kita serahkan kepada kedua orang tua kita. Biarkan mereka menentukan pilihannya. Baiklah, kata ayahnya. Saya akan memutuskan. Karena ayah sudah tua dan tidak mampu lagi bertugas sebagai pemimpin. Sekarang ini juga ayah bagikan kekuasaan kepada kamu berdua. Baik, kata Aki Buaya. Dan sekarang juga ayah tentukan pembagian kekuasaan kami. Dengar baik-baik, kata ayahnya pada anak-anaknya. Adapun batas kekuasaan kamu masing-masing adalah sebagai berikut. Kekuasaan adikmu Datuk Surga mulai dari pantai sampai berakhirnya air pasang. Dan mulai dari air pasang masuk ke hulu sungai, itulah kekuasaan kakakmu, Aki Buaya. Itu tidak adil, kata Adu Sulindang pula. Apanya yang tidak adil, kata ayahnya. Air tidak bisa dibuat patok, karena air itu ada pasang dan ada pula surut. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada waktu air jadi atau air hidup dan ada air mati. Tentu ayah mengerti maksudnya ini. Baiklah, kata ayahnya. Kalau begitu kita batalkan saja batas itu. Kita ubah saja batas ini, kata ayahnya. Wilayah kekuasaan kamu kita bagi dua aja dengan dua nama. Yang pertama, kaum Aki Buaya disebut dengan sebutan Ulun Daya, artinya orang darat. Disebut juga orang pedalaman atau orang tinggal di dalam hutan. Dan yang kedua, kaum Aki Surga dengan nama sebutan Ulun Tengkayu, artinya orang laut atau di tepi pantai yang air surut tidak kering. Daerah tersebut disebutkan dengan nama sebutan Tengkayu. Dan batas kekuasaan kamu masing-masing adalah berbatas dengan air asin. Artinya, seluruh wilayah air asin kekuasaan Ulun Tengkayu atau adikmu Datuk Surga. Dan air tawar kekuasaan kakakmu, Aki Buaya Ulun Daya. Bagaimana? Kata ayahnya pula. Apakah kamu berdua setuju dengan batas-batas ini? Saya setuju aja, tapi bagaimana pula dengan ayah, kata Aki Buaya. Kami berdua ikut pada adikmu, Datuk Surga, kata ayahnya pula. Tidak, kata Datuk Buaya. Ayah dan ibu harus ikut pada kami. Datuk Buaya marah, murka. Pada saat itulah terjadi pro dan kontra dalam keluarga mereka. Antara kedua bersaudara, Aki Buaya dan Datuk Surga. Mereka memperebutkan kedua orang tuanya. Perselisihan tak dapat dibendung lagi. Dengan parang terhunus, Aki Buaya mengamuk ingin membunuh adiknya. Tapi Datuk Surga sama sekali tidak memberi perlawanan dan hanya menghindar saja. Malah Datuk Surga bertambah yakin dengan ilmu yang dimilikinya, karena dengan menyebut nama Allah saja, setiap kali Datuk Buaya bertampik dan melompat menyerang Datuk Surga, Aki Buaya pun jatuh tersungkur, bagaikan ada tenaga gaib yang menghalangi serangan Aki Buaya itu. Sudah, kata ayah mereka kepada anak-anaknya. Kalau kamu tidak setuju dengan keputusan saya, bunuh saja saya atau saya akan bunuh diri. Jangan, kata Datuk Surga pada ayahnya. Agama saya melarang orang membunuh atau bunuh diri. Biarkan saya yang melakukannya, kata Datuk Buaya dengan nada lantang. Lagi pula, katanya lagi, hal-hal seperti ini adalah tradisi adat kita. Setiap orang yang sudah tua akan menjadi santapan bagi orang-orang yang muda. Hal itu bukan tradisi dan bukan adat. Itulah kebodohan. Kita ini manusia, bukan binatang yang pemakan daging bangsanya sendiri, kata Datuk Surga pula. Apa kamu tega memakan daging orang tuamu sendiri? Kalau bukan karena kedua orang tua, kita takkan ada di dunia ini. Aki Buaya mendengar kata-kata adiknya bukan saja diam, malah bertambah marah.
bagaikan seekor binatang buas yang ingin menerkam mangsanya. Dengan melihat kelakuan kedua anaknya itu, ayahnya pun lalu membentak dan katanya, "Diam!" Terus melompat mengambil sebuah pedang dan katanya lagi, "Hentikan! Kalau kamu tidak mau berhenti, saya akan bunuh diri dengan pedang ini," kata ayahnya sambil memandang anaknya, Datuk Buaya. Karena Datuk Buaya itu seorang manusia yang kejam, bagaikan seekor binatang buas, seekor buaya yang tidak mengenal belas kasihan, terkecuali terhadap anak kandungnya sendiri. Karena itulah sampai digelar oleh kaumnya Aki Buaya atau Datuk Buaya. Dan ketika melihat orang tuanya berdiri dengan sebuah pedang terhunus di tangan, dengan cekatan Datuk Buaya melompat dan menangkap ayahnya, memenggal leher orang tuanya dengan pedang yang di tangan orang tuanya sendiri itu. Dengan itu pula, maka berakhirlah pimpinan ayahnya dalam tahun 100 Hijriah 679 Masehi. Dilanjutkan oleh anak kandungnya Aki Buaya dan Adu Selindang yang bergelar Sang Hidiwayang. Datuk Buaya telah berhasil membunuh ayahnya. Dia malah merasa bangga dan berdiri tegak memukul-mukul dada dengan kedua genggaman tangannya berkata, "Akulah pemimpin suku Ulun Daya, Dayak di seluruh pulau Kalimantan ini, bagian pantai Tengkayu atau air asin, dan sampai pada batas air asin masuk ke hulu sungai yang disebut dengan sebutan Daya atau daratan. Dan adapun air itu, air asin atau air tawar, itu milik kita semua. Karena yang dimaksud dalam perjanjian, pembagian ini adalah batas." "Baiklah," kata Datuk Surga pula. "Tapi," kata Datuk Surga dengan suara lembut, "saya hanya minta satu permintaan." "Apa?" kata Datuk Buaya. "Cepat katakan," katanya lagi. Sambil mengangkat kedua tangannya bersimpun menyusun jari menghormati kakaknya. "Aku mohon izin untuk mengebumikan orang tua kita menurut agama saya secara Islam." "Tidak bisa," kata Datuk Buaya pula. "Aku yang menyimpan kepala ayah ini. Lidah dan taringnya adalah sebagai bukti kekuasaanku dan juga bukti sejarah sampai pada anak cucu kita nanti." Dengan melihat rupa Datuk Buaya bagaikan orang kesurupan, Datuk Surga pun diam tak berkata-kata lagi sambil mengucap "Subhanallah" beberapa kali, terus berjalan melangkah meninggalkan Datuk Buaya di tempat itu. Dan Datuk Buaya pun berjalan mudik menelusuri sungai Sembakung Lumbis Tukelen, Penciangan menjadi pemimpin Silor. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya season kedua ini sudah selesai. Nanti akan berlanjut lagi ke season yang ketiga. Dan tentu saja kita akan berproses dulu, kita perbaiki dulu cerita-ceritanya, baru kita bacakan lagi. Jadi di season yang ketiga nanti ada beberapa ilmu yang dititipkan di sana, dan itu juga sudah diijazahkan dan bisa kita gunakan sehari-hari. Nanti akan saya bacakan lagi. Dan jangan lupa didukung ya, di subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.